12, untuk setiap himpunan A komplement dikomplementkan itu sama dengan A. Akan dibuktikan yang pertama, A komplement subset dengan A. Dan yang kedua, A subset dengan A komplement dikomplementkan. Maka kita akan mencari yang pertama dulu. Yang pertama, ambil sembarang X elemen A komplement dikomplementkan. Gimana nih caranya? Yang asalnya A komplement dikomplementkan bisa menjadi A. Selanjutnya, dari definisi komplement, maka kita bisa mengubahnya menjadi X elemen X bukan elemen menjadi X bukan elemen A komplement. Karena dia kan X elemen A komplement dikomplementkan. Sesuai dari definisi komplement, dia bisa menjadi X. Dia itu sama dengan X bukan elemen dari A komplement. Artinya kan X ini bukan elemen A komplement, berarti X elemen A. Terbuktilah bahwa A komplement dikomplementkan itu subset dengan A. Maka A komplement dikomplementkan subset dengan A. Yang kedua, kita akan membuktikan juga yang kedua. Ambil sembarang X elemen, tadi kan elemennya A, berarti A komplement dikomplementkan, berarti yang kedua A. Elemen A. Setelah itu, sama dari definisi komplement, jika kita ingin mengubah ini menjadi seperti ini, berarti dari definisi X itu bukan elemen dari A komplement. Karena apa? Karena X itu elemennya A. Artinya maka biar ini jadi seperti ini lagi, seperti subsetnya, berarti X elemen dari A komplement kita komplementkan. Hingga A subset dengan A komplement dikomplementkan. Terbukti bahwa A komplement dikomplementkan subset dengan A, terus juga A itu subset dengan A komplement dikomplementkan. Selanjutnya, misalkan A dan B himpunan pada universal. Buktikan jika A subset A. Dibuktikan jika A subset nomor 13, misalkan A dan B himpunan pada universal. Buktikan jika A subset A iris B dan B subset A iris B, maka A sama dengan B. Akan dibuktikan A sama dengan B. Yang pertama itu A subset B, yang kedua B subset A. Yang pertama, kita ambil sembarang X elemen A. Asumsikan ini A subset dengan A iris B. Ini artinya karena A itu sama dengan elemen X, berarti X elemen A iris B. Selanjutnya, artinya karena dia X elemen A
jika diartikan menjadi X elemen A dan X elemen B. Dari sini terlihat bahwa X elemen A dia juga X elemen B, berarti A itu sama dengan B atau subset. Yang kedua, kita pakai B. Ambil sembarang X elemen B. Kita seperti nomor 1, asumsikan B subset dengan A iris B. B karena X elemen B berarti B itu X elemen A iris B. Artinya X elemen A dan X juga elemen B. Dari sini sudah terbukti. Berarti A itu sama dengan B. A itu sama dengan B. Jadi oh ya, teman-teman lupa, ini ada satu langkah lagi. Yaitu berarti kan artinya X elemen A dan X elemen B. Berarti A itu sama dengan B. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, B itu sama dengan A. Karena dia X elemen A, dia juga ada di X elemen B. Oke teman-teman, nomor 14. Misalkan A, B himpunan pada universal, buktikan A komplement cross B komplement subset dengan A cross B komplement. Kita buktikan. Ambil sembarang P, Q elemen dalam kurung A komplement cross B komplement. Kenapa ini ada PQ? Karena dari terdapat definisi A cross B itu himpunannya X, Y di mana X elemen A dan X elemen B. Artinya P elemen dari A komplement dan Q elemen B komplement. Tadi kan P elemen A komplement. Berarti kan si P itu elemennya A komplement. Berarti untuk merubah bentuk biar seperti yang di atas, itu kita harus membuat A-nya itu sendiri, bukan komplement. Berarti kita ubah menjadi P bukan elemen dari A, karena P itu elemen dari A komplement. Dan Q bukan elemen dari B. Nah, seterusnya kita masing-masingkan antara P dan Q dengan A dan B. Kita bentuk sendiri P, Q bukan elemen dari A cross B. Nah, itu sudah mendekati dengan bentuk yang akan kita subsetkan. Gimana nih caranya biar kita sama-sama dia tuh komplement? Ya sudah, PQ elemen dari A cross B dikomplementkan. Jadi A komplement cross B komplement itu subset dengan A cross B dikomplementkan. Materi tentang bukti tak langsung. Buktikan untuk semua himpunan A iris A komplement sama dengan himpunan kosong. Perlu kita ketahui bahwa bukti tak langsung itu berarti kita memisalkan atau menganggap bahwa dia itu bukan, kebalikannya. Nah, kita buktikan bukti misalkan A adalah sembarang himpunan. Andaikan A iris A komplement itu bukan himpunan kosong.
bukan himpunan kosong. Karena kita akan membuktikan secara tidak langsung. Selanjutnya, sehingga ada suatu X elemen A iris A komplement. Artinya, X ini elemen A diiris dengan X elemen A komplement. X elemen A komplement itu artinya, biar kita ubah nih, biar sama-sama A. Berarti X itu bukan elemen dari A. Ngerti teman-teman? Nah, pertanyaan tersebut kontradiktif. Kenapa kontradiktif? Karena dia itu bilang kalau X itu elemen A, tapi dia itu beririsan dengan X itu bukan elemen A. Berarti pernyataan tersebut kontradiktif. Nah, maka pengandaian salah. Jadi, haruslah A iris A komplement sama dengan himpunan kosong. Buktikan untuk setiap X elemen real jika X pangkat 3 lebih kecil sama dengan 0, maka X lebih kecil sama dengan 0. Perlu kita ketahui bahwa ini membuktikan secara tidak langsung, yaitu dengan kontrapositif atau kontraposisi. Nah, kontraposisi ini kita yang asalnya P maka Q, maka kita akan buat menjadi kita kontrapositifkan menjadi negasi Q maka negasi P. Bukti, ambil sembarang X elemen real. Asumsikan bahwa X lebih besar dari 0. Nah, ini tuh adalah negasi dari Q. Q-nya kan X lebih kecil sama dengan 0. Jika kita negasikan, berarti menjadi X lebih besar 0. Perhatikan, X lebih besar dari 0. Berarti kalau X pangkat 3, dia juga lebih besar dari 0 pangkat 3. Nah, X pangkat 3 lebih besar dari 0 pangkat 3 itu merupakan negasi dari P. Karena P-nya itu X pangkat 3 lebih kecil sama dengan 0. Berarti negasinya apa? X pangkat 3 lebih kecil dari 0 pangkat 3 ini. Atau 0. Jadi ini terbukti bahwa jika yang asalnya P maka Q, kita buktikan secara tidak langsung dengan kontraposisi, itu akan menjadi negasi Q maka negasi P. Selanjutnya, buktikan bahwa jika N kuadrat adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan ganjil. Bukti, kita ini akan menggunakan pembuktian secara tidak langsung dengan kontrapositif. Yang asalnya P maka Q, jadinya negasi Q maka negasi P. Berarti kita tulis, bukti, akan dibuktikan jika N bukan bilangan ganjil. Itu negasinya kan, negasi dari P, negasi dari Q. Berarti N ini bilangan genap. Maka N kuadrat bukan bilangan ganjil. Ini negasi dari P. N kuadrat bilangan genap. Berarti kalau bukan ganjil berarti genap. Karena N bilangan genap, maka N sama dengan 2K. K ini adalah bilangan bulat. Nah, sehingga N kuadrat sama dengan 2K kuadrat sama dengan 4K kuadrat. Nah, 4K kuadrat ini kita keluarkan duanya supaya menjadi 2 dikali 2K kuadrat. Karena 2K kuadrat dikali 2 itu sama aja 4K kuadrat. Nah, dimisalkan 2K kuadratnya ini adalah P. Kita misalkan menjadi P. Berarti akan menjadi 2P. Berdasarkan definisi bilangan genap, maka N kuadrat adalah bilangan genap. Jadi terbukti bahwa jika N bukan bilangan ganjil atau bilangan genap ini kita sebut bilangan genap, maka N kuadrat bukan bilangan ganjil.
bukan bilangan ganjil, berarti genap. Nah, karena telah terbukti, maka secara tak langsung dapat disimpulkan bahwa n kuadrat adalah bilangan ganjil. Maka n adalah bilangan ganjil. Itu terbukti ya, sudah terbukti sesuai dengan apa yang tadi kita kerjakan. Nomor selanjutnya yaitu tentang induksi matematika. Terdapat soal 3 plus 7 plus 11 plus titik-titik plus 4n-1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Untuk induksi matematika terdapat 3 langkah. Yang pertama, kita harus n itu sama dengan 1. Kita ubah n yang ada di sini itu menjadi 1. 4n min 1 sama dengan 2n kuadrat plus 1. 4, n yang kita ganti menjadi 1, min 1 sama dengan 2, n yang kita ganti dengan 1 kuadrat plus 1. 4 kali 3, 4 kali 1, 4. Dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat plus 1 dikali 2. Hasilnya 2 ditambah 1 jadi 3. 4 kurangi 1, 3 sama dengan 3. Nah, ini terbukti bahwa penyataannya sama dengan 1 jika dimasukkan ke sini itu diluaskan dan kirinya sama-sama memiliki nilai yang sama. Berarti ini benar. Jika ini benar, lanjut ke langkah selanjutnya, di mana n sama dengan k. Kita tulis kembali ini dan mengganti n dengan k. 3 plus 7 plus 11 plus titik-titik plus 4 dikali atau 4k min 1 sama dengan 2k kuadrat ditambahin k. Setelah langkah A dan B, kita lanjut ke langkah C, di mana n sama dengan k plus 1. Kita ubah ini menjadi k plus 1. Kita ubah yang ada n itu menjadi k plus 1. Berarti 3 plus 7 plus 11 plus titik-titik plus 4 n min 1 ditambah. Untuk yang ini kita ganti, untuk C ini kita awalnya tulis sampai sini, tapi ditambah lagi dengan ini diganti dengan k. 4k min 1, 4k plus 1 min 1 sama dengan 2k plus 1 kuadrat plus k tambah 1. Maaf, ini teman-teman ini kita k. Kita ubahlah ini sampai sini itu menjadi 2k kuadrat plus k. Ubah ini dengan 2k kuadrat plus k. 2k kuadrat plus k. Jangan lupa ditambah dengan ini, ditambah 4. Ini kita kali silang-silang ya teman-teman. 4k plus 4 min 1 sama dengan 2k plus 1 kuadrat plus k plus 1. Kita hitung dulu ya teman-teman. Ini menjadi 2k kuadrat plus 5k. 5k ditambah 4 kurangi 1, 3 sama dengan 2k tambah 1 kuadrat tambah k tambah 1. Gimana nih teman-teman kita mengubah ini supaya menjadi sebelah yang ada di sebelah kanan? Kita harus pintar-pintar untuk mengubahnya ya teman-teman. 2k kuadrat kita ubah saja 5k ini menjadi plus 4k plus k. Sama saja kan teman-teman? Ditambah 3 juga kita seperti ini juga menjadi 2 tambah 1. Kita pecah gitu teman-teman. Karena 2 tambah 1 sama dengan 3. Tulis lagi 2 k tambah 1 kuadrat plus k tambah 1. Kita ubah lagi menjadi
K kuadrat plus 4K. K ini kita disediakan K plus, kita gabungin menjadi K plus, berarti 2 ini kita gabungin sama 4, deketin dengan 4, ini menjadi K plus 1 dengan 2K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Selanjutnya masih dibagi 2, kita bagi 2 semuanya. Dibagi 2 menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 ditambah K plus 1 sama dengan 2K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1. Nah, setelah ini kita cari faktornya teman-teman. Faktor dari K kuadrat plus 2K plus 1 plus 2K. Tidak kita faktorkan 1K plus 1. K plus 1 dan K plus 1 kita buat menjadi faktor 2 saja. 2K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1 sama dengan 2K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Nah, teman-teman ya, luas kanan dan kiri sudah sama, kan? Ini artinya sudah terbukti bahwa 3 plus 7 plus 11 plus titik-titik plus 4n min 1 itu akan sama dengan 2n kuadrat plus n. Teman-teman, untuk soal nomor 15 masih sama dengan indeks matematika, tetapi dengan bentuk soal yang berbeda ya teman-teman. Kita lihat berbentuk sigma seperti ini kan. I itu artinya dia itu mulai dari angka 1 sampai n. N ini udah tahu berapa? Sampai seterusnya, sampai n ditentukan. Nah, I ini untuk mencari 3 plus 7 plus sekian, itu kita ubah ininya dulu menjadi ini yang kita ini, karena ini 1 mulai dari 1, maka ini kita ubah menjadi I mulai dari 1 tambah 1 ditambah lanjut 1, 2 dan seterusnya hingga n. Lanjut 2 tambah 1 ditambah 3 tambah 1 tambah seterusnya sampai n tambah 1 sama dengan ini n tambah 1 n tambah 2 per 3. Nah, selanjutnya kita hitung 1 tambah 1 2 dikali 1 2 ditambah 2 tambah 1 3 tambah 2 tambah 1 3 kali 2 6 12 tambah n plus 1 sama dengan n plus 1 n plus 2 per 3. Nah, dari sini kita lanjut dengan cara yang pertama atau cara kerja yang pertama A. Harus n itu harus sama dengan 1. Kita ubah n ini dengan 1. n tambah 1. Oh, kita langsung aja teman-teman. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 2 per 3. Ubah n yang di sini menjadi 1. Selanjutnya kita hitung 1 tambah 1 2 dikali 1 2. 1 tambah 1 2 1 tambah 2 3 2 kali 3 6 dibagi 3 2. Ini sudah berarti ini tuh benar karena kedua luas nilainya sama. Selanjutnya n itu harus sama dengan k. Kita ubah ini n di sini menjadi k. 2 tambah 6 tambah 12 tambah titik-titik ditambah k dalam bentuk k tambah
tambah K plus 1 ditambah lagi dengan seperti sama sebelumnya ditulis sama ini, nanti ditambahin dengan ini diganti jadi K plus 1. K plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1. K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 dikali K plus 1 plus 2. Kita ubah karena 2, karena ini sama dengan ini, kita ganti menjadi ini. Menjadi ini kita ubah menjadi K tambah 1 K tambah 2 per 3 sama dengan, jangan lupa ini teman-teman ditulis, ditambah K tambah 1 tambah 1 2 sama dengan K tambah 1 K tambah 2 K tambah 3. Dia punya dia bukan teman-teman, ini dibagi 3, maaf, ini dibagi 3 karena ini dibagi 3 ini gak punya, berarti kita apa? Kita seperti kan sama aja kayak 1 3 kali 1 3 berarti K plus 1 K plus 2 ditambah 3, jangan lupa tambahin 3-nya, K plus 1 K plus 2 3 sini sama dengan K plus 1 K plus 2 K plus 3 per 3. K plus 2 K plus 3 per 3 dengan K plus 1 K plus 2 K plus 3. Selanjutnya, misalkan X himpunan pengajar di suatu sekolah, Y merupakan himpunan dari guru. Didefinisikan relasi R dari X ke Y sebagai X and Y hanya jika X diajar oleh Y. Dengan himpunannya itu Ayla, kemudian Anissa, Bu Hari, Lutfia, Bu Ami, Hayya. Dengan himpunan Ayla diajar Budian, Anissa diajar Bu Hari, Lutfia diajar Bu Ami, Hayya diajar Budian, Sayla diajar Bu Ami, Rifki diajar Budian. Buatkan diagram paringnya. Kita akan buatkan, kita tulis dulu nama-nama siswanya atau pelajarnya. Ayla, Anissa, Lutfia, Khaira, Sayla, Rifki. Kita buatkan diagramannya. Ini kita sebut X, ini R, dan Y ini kita akan guna guru yang mengajar saya itu Budian, Bu Ami, dan Bu Ami. Budian, Bu Hari, dan Bu Ami. Kita hubungkan, kita panahkan Ayla dengan diajar Budian. Ayla diajar Budian. Anissa diajar Bu Hari. Anissa diajar Bu Hari.
Lutfia diajar Bu Ami. Lutfia diajar Bu Ami. Kaila diajar Bu Dian. Saila diajar Bu Ami. Dan Rifki diajar Bu Dina. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa hubungan antara X dan Y itu diajar oleh. Nah, itu teman-teman. Kalian bisa dibaca Alila diajar oleh Budia, Anissa diajar oleh